Ya guys, selamat pagi. Kita mau olahraga sebentar sambil kita nengok kebun yang lagi diproses untuk persiapan tanam durian. Ikuti. Ya, kita sudah sampai di kebun dan memang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kebetulan ya. Jadi sambil naik sepeda walaupun nafasnya ngos-ngosan, tapi alhamdulillah sehat, kita olahraga. Nah, ini adalah kebun, asalnya sih kebun bambu ya. Kemudian kita udah mulai penebangan. Ini luas sekitar 69 ubin. Kalau di sini itu hitungannya ubin, satu ubin itu 14 meter persegi. Ini 69 kali 14 meter persegi. Ini kebun bambu yang kita babat, kita tebang bambunya insya Allah untuk kita tanam durian khas Purwokerto, yaitu durian bawor yang udah terkenal ya di mana-mana. Dan nanti ada beberapa durian busangking juga. Dan ini udah disurvei, saya kebetulan panggil tim yang ahlinya tentang penanaman durian ya, sekaligus untuk suplai bibitnya. Saya sudah datangkan, sudah disurvei ke sini. Alhamdulillah kata tim, ini lahan bagus untuk ditanam durian karena bekas bambu itu subur gitu katanya. Insya Allah ada 30 nanti, bisa kita isi 30 tanaman ya, 30 batang, 30 bibit ya. Nanti ini masih pembabatan dulu. Nah, setelah nanti proses pembabatan selesai, ini semua ditebangi bambunya. Kemudian mulai proses penggalian. Ya, sesuai hasil survei pengukuran itu jarak tanam sekitar 6-7 meter. Ini bisa diisi 30 pohon, jadi nanti ada 30 lubang. Kemudian lubang-lubang itu nanti akan dimasuki oleh sampah-sampah ini, sampah-sampah bekas daun-daun kering, batang-batang bambu kering itu masuk ke dalam lubang semua, kemudian dibakar untuk menyuburkan tanah. Ya, kata tim ahlinya nih, itu nanti akan membuat tanah lebih subur, lebih kaya unsur haranya. Ya, dibakar di dalam lubangnya. Istilahnya kalau di sini itu namanya dibleduk ya, dibleduk. Isi sampah-sampah kering ini, daun-daun bambu kering, akar bambu, batang bambu kering dibakar. Itu akan membuat tanahnya makin subur lagi. Dan alhamdulillah teman-teman, ini kita dapat banyak lumayan pohon bambunya ya, karena ini lumayan luas. Itu pohon bambunya nanti kita jual lumayan lah ya. Setelah dijual nanti bisa buat tambah-tambah untuk beli bibit ya, lumayan. Jadi bibitnya modalnya sudah tersubsidi dari batang bambu yang kita tebang. Ya, kenapa sih saya tertarik tanam durian di kebun ini? Karena kita tahu ya, buah durian itu nilai jualnya tinggi. Banyak peminat, penghobi durian, dan ini makanya dijuluki the king of fruit ya. Jadi rajanya buah. Memang harga buah paling mahal itu durian, apalagi jenis-jenis musangking, kemudian bawor, durian montong itu mahal ya, sekilo bisa mencapai 100 ribuan bahkan lebih. Jadi saya tertarik menanam durian di sini, apalagi durian itu tanamnya sekali tanam tapi panennya berkali-kali. Ya, beda kalau kita nanam jagung, nanam pisang, panen pasti harus ditebang dan harus tanam ulang. Tapi kalau durian itu nanam sekali, panen berkali-kali. Itu menguntungkan ya, sampai berpuluh-puluh tahun itu masih bisa berbuah. Dan saya rencana akan menanam bibit yang sudah tinggi ya, sekitar 1,5 sampai 2 meter ukurannya, sehingga untuk menunggu waktu berbuah tidak terlalu lama.
mungkin 3 tahun, 3,5 tahun sudah berbuah. Jadi saya akan mencari bibit yang memang sudah tinggi, ya 1,5 sampai 2 meter. Dan nanti di sela-sela pohon durian itu saya akan tanam pisang. Tujuannya apa? Sambil menunggu duriannya berbuah 3 tahun, 3,5 tahun, saya sudah bisa memetik hasil dari pisang. Jadi saya tanam pisang, yang akan tanam insya Allah rencananya adalah pisang Ambon yang berkualitas tinggi, yang gampang dijual dan punya nilai jual yang tinggi pula. Jadi nanti sambil nunggu duriannya berbuah, saya sudah bisa memetik hasil dari pisang. Dan nanti kalau duriannya sudah tinggi-tinggi, sudah mulai berbuah, pisangnya kita tebang. Begitu. Nah, ya alhamdulillah teman-teman. Jadi ini hasil tebangan pohon bambunya ya. Kita dapat banyak nih, tuh ya. Alhamdulillah. Dapat banyak. Dan ini kata penjual bambunya, ini di harga kalau yang kecil-kecil itu 5 ribuan, kalau yang gede-gede itu 7.000 gitu per batangnya. Ya, 5.000 sampai 7.000 nanti dijual ini ke penjual langsung ya. Kalau penjual tuh harganya segitu, yang kecil 5.000, yang gedean dikit 7.000. Ini masih banyak tuh teman-teman tuh. Ya, banyak yang belum kita tebang karena ya insya Allah ini bisa dapat sekitar 300-an sampai 500-an, ya 500 batang. Jadi lumayan. Seperti yang saya bilang, kita bisa pakai hasil penjualan bambu ini untuk nambah-nambah beli bibit. Alhamdulillah ya. Ya, teman-teman, itu tadi sekedar sharing persiapan untuk penanaman pohon durian ya. Di lahannya sudah ada, insya Allah segera selesai penebangan, kemudian segera kita proses tanam. Ini mudah-mudahan bisa menambah inspirasi teman-teman semua. Jika teman-teman mungkin saat ini punya modal atau punya tabungan lah ya, punya uang tersimpan di rekening daripada cuma kesimpan, bisa tuh kita beli kebun, teman-teman beli kebun ya, nggak usah harus luas dulu, kecil-kecil dulu, nanti bertahap bisa perluasan, kemudian ditanam durian. Itu jadi investasi yang menguntungkan ya, investasi yang menarik, menguntungkan, dan jadi aset yang insya Allah nggak pernah turun nilainya, karena harga tanah tahu sendiri makin kesana makin naik ya, apalagi ditanami durian tiap tahun bisa panen, menghasilkan, bahkan ada beberapa jenis durian yang bisa 1 tahun 2 kali panen ya. Jadi menguntungkan lah menurut saya. Dan di sini alhamdulillah kalau saya dapat lahan yang pinggir jalan, ini pinggir jalan aspal, aksesnya jalan aspal, bisa papasan 2 mobil, sehingga nilai tanahnya akan naik tiap tahun ya. Dan insya Allah di seberang jalan pun itu persiapan juga untuk kita nantinya tanam durian. Dan sana juga ditanam durian, jadi sini bisa nanti jadi jangkal durian ya. Kemudian yang pasti menghasilkan lah. Mudah-mudahan ini manfaat, dan insya Allah nanti akan saya liput lagi pada saat proses penggalian lubang, proses pembakaran sampah yang di dalam lubang yang tadi saya bilang dibeleduk gitu ya. Itu untuk menyuburkan tanah bagaimana, nanti insya Allah saya liput videonya, akan saya tayangkan juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ikuti, mungkin bisa nambah inspirasi, nambah pengetahuan juga. Saya pun lagi belajar dan alhamdulillah jadi tahu ya proses penanaman durian, bagaimana memilih tanah yang subur. Ya, salah satunya adalah tanah bekas kebun bambu itu tanahnya bagus, subur. Itu kata ahlinya ya. Karena saya mengundang ahli ke sini untuk survei. Begitu, ikuti terus videonya. Jangan lupa like, subscribe juga. Mudah-mudahan ada banyak info menarik di channel sederhana ini. Saya bisa sharing sedikit-sedikit sesuatu yang mudah-mudahan manfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.